Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan Sesnot, pada video ini kita mencoba untuk mereview atau membuat catatan tentang gempa yang terjadi pada hari ini, tanggal 26 Oktober 2021. Dan ini berdasarkan informasi dari situsnya USGS. Di sini kita melihat tentang sebaran gempa bumi yang terjadi secara global dalam 24 jam terakhir. Dan di sini terlihat beberapa wilayah baik di Indonesia maupun di beberapa tempat yang lain tentang beberapa event gempa yang terjadi. Dan kalau kita lihat di sini tidak ada gempa yang signifikan dalam artian yang memberikan dampak kerusakan. Walaupun ada beberapa gempa yang memiliki magnitudo lebih daripada 5. Seperti yang terlihat di sini, ini di wilayah Papua, di dekat dengan Kerom. Dan magnitudo gempa ini adalah 5,1 berdasarkan informasi dari USGS. Kedalaman sumber gempanya 48,7 km. Kemudian di wilayah lain di wilayah Indonesia, kita perhatikan di sini di Ternate 4,8, kemudian ini di Flores 4,3, kedalamannya di atas 200 km, yaitu sekitar 263,5 km. Kemudian di Sinabang atau dekat dengan Similu, itu 4,7, kedalaman 10 km. Dan kemungkinan besar ini dipengaruhi oleh adanya aktivitas subduksi di bagian barat dari Pulau Sumatera. Kalau ini kedalamannya 263,5 km, kemungkinan ada aktivitas ini dari subduksi kelihatannya. Subduksi dari apakah dari selatan? Kemungkinan seperti itu. Kalau dari back aktras nggak mungkin karena terlalu dalam. Kemudian ada di tempat yang lain, ini di Mariana, di Mariana Island 5,1, kedalaman 10 km. Dan kalau kita lihat di sini di wilayah Alaska ada beberapa event gempa dan beberapa di antaranya relatif kecil 2,1. Kemudian berapa lagi di sini ya? Ada 1,7. Jadi gempa-gempa yang kecil terjadi di sana. Ini bisa kita bilang bagian dari aktivitas tremor yang ada di sana. Atau suam, bisa juga seperti itu. Ini di zona San Andreas, di sesar San Andreas ada aktivitas gempa-gempa kecil di sana. Ini bisa kita katakan sebagai bagian dari gempa suam. Gempa yang terjadi kecil dan tidak ada gempa utama ya di situ. Jadi gempa yang magnitudonya kalau kita perhatikan di sini 1,9, kemudian 1,5, 2,8. Jadi gempa-gempa kecil yang terjadi dari aktivitas pergerakan dari sesar San Andreas. Kita coba lihat di wilayah Indonesia, ini gempa-gempa yang terjadi di wilayah Indonesia dan juga Filipina, ini di wilayah Filipina 1 dalam 24 jam terakhir. Tadi kita lihat ini yang relatif besar itu 5,1 di Papua. Kemudian di Sinabang, ini di Sinabang. Berikutnya ada di Ternate dan ini di Flores. Kemudian ini di Filipina, ini dipengaruhi oleh adanya aktivitas subduksi di zona subduksi di Laut Filipina. Kalau ini yang tadi saya sebutkan kemungkinan ada dorongan dorongan tektonik di bagian selatan karena kedalamannya relatif dalam yaitu sekitar 263,5 km. Kalau ini akibat adanya subduksi ganda di wilayah Laut Maluku, yang mana subduksi ganda itu adalah dari bagian timur itu bagian dari Halmahera, kemudian dari bagian barat itu ada Sangihe, atau juga bagian sini atau daerah sini dikenal dengan Sangihe double subduction. Jadi ada subduksi ganda di wilayah bagian timur dan bagian barat. Saya coba masuk ke webnya BMKG. Kita perhatikan di web BMKG ini yang terjadi di Halmahera. Kita perhatikan kalau gempa yang terjadi di Halmahera 4,8, kedalaman 99 km, dan di sini ada mekanisme gempanya sesar naik yang ada kombinasi dengan sesar mendatar atau oblique thrust fault. Dan kemungkinan di bagian sini yang mendorong dengan sedikit sudut yang miring sehingga menghasilkan gempa 4,8 di dekat dengan Ternate.
Kemudian di informasi yang lain, saya coba lihat, ini internetnya agak sedikit lambat. Ini di Flores yang tadi saya sebutkan 4,5, kemudian ini di dekat dengan Sumatera, di Selatan Sumatera, dan ini di Papua 5,3. Kalau kita perhatikan di Papua, gempanya adalah memiliki sesar naik juga atau thrust fault. Jadi didorong oleh, kelihatan ini ada struktur membrano thrust belt. Saya coba masuk ke yang Papua. Nah, ini kita lihat Papua. Ini yang tadi saya sebutkan membrano thrust belt atau NTB, dan memang pergerakan adalah akibat thrusting ya, jadi sesar naik di sana. Posisi gempa lebih kurang di sini, dan ini yang menjadi pemicu dari gempa yang terjadi di Papua oleh aktivitas dari membrano thrust belt. Selain itu, kita juga lihat di wilayah Indonesia ada gempa yang skala 4,2, ini di Seram. Kemudian di Papua juga ada 4,2, kemudian di bagian timur, wilayah timur ada 2,0. Kemudian ini di dekat dengan Yogyakarta, itu 3,2, kedalaman 10 km. Dan kelihatannya gempa yang terjadi di Yogyakarta 3,2 dengan kedalaman 10 km terpicu oleh adanya aktivitas sesar yang kita pahami, ada aktivitas kondusan sesar opak di sana, yang juga menjadi salah satu pemicu gempa tahun 2006 yang lalu yang memberikan dampak kerusakan yang signifikan di wilayah Bantul, Yogyakarta. Dan ini kalau global sudah tadi kita lihat, kemudian di wilayah Indonesia sudah kita lihat tentang aktivitas kegempaan. Saya pikir itu yang bisa saya buat catatan dari gempa yang terjadi pada hari ini. Saya coba ulangi lagi bahwa dalam 24 jam terakhir ada 4 kejadian gempa di wilayah Indonesia, dan yang paling besar adalah 5,1 yang terjadi di di Kabupaten Kerom ya, di wilayah Papua. Ini perbatasan antara Indonesia dengan Papua Nugini, dan gempa ini terpicu oleh adanya aktivitas dari sesar naik di zona membrano thrust belt. Oke, baik, demikian yang dapat saya buat catatan tentang gempa yang terjadi pada hari ini, 26 Oktober 2021. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.